Wa man yaf'al dzalika, orang-orang yang berbuat demikian, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan kita, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tidak ada Tuhan yang ma'bud bihaq melainkan Allah Subhanahu wa taala. Menyeru hamba-hamba yang beriman supaya jangan lalai, jangan sibuk dengan anak, dengan harta, sehingga lupa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat demikian, yang sibuk dengan harta, sibuk dengan anak, sibuk dengan pangkat dan hal-hal lainnya, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang rugi hidup di dunia. Kenapa begitu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah? Karena kita sudah mengetahui bahwa harta itu bukanlah selama-lamanya milik kita, tetapi harta itu menjadi milik kita selama kita hidup di dunia. Artinya, harta menjadi milik kita selama kita masih hidup di dunia ini. Tetapi suatu saat bila kita telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua harta-harta kita itu akan berubah milik. Dari milik kita akan menjadi miliknya ahli waris. Mau tidak mau, ridho tidak ridho, tetap ketika kita sudah pulang ke rahmatullah, harta akan menjadi miliknya ahli waris. Walaupun saudara-saudara, waktu kita mencari, mengumpulkan harta benda yang banyak, kita kerja banting tulang, tidak kenal lelah siang malam, sehingga banyak harta yang kita miliki di dunia ini. Yang namun, tetap suatu saat bila kita telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu akan menjadi ahli waris kita. Begitu juga dengan anak-anak, istri. Kesediaan mereka dengan kita hanya sampai di kuburan, tidak lebih daripada itu. Sampai sekarang belum ada kejadian ada seorang anak, seorang istri yang mau menemani suaminya sampai di dalam kubur. Banyak kita lihat kejadian-kejadian di media ataupun di koran yang namun tidak dimuat satu kejadian seperti biasa. Kalau ada, itu aneh ternyata. Tak ada. Artinya kesetiaan anak dan istri itu hanya sampai di kuburan. Bila kita sudah menjadi, kalau bahasa kasarnya bangkai, memang itu sudah menjadi mayat. Itu bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, bangkai atau jenazah, bahasa yang sopan. Maka disegerakan kita itu dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian diantar kita sama-sama ke kuburan. Setiba di kuburan, mereka semua memasukkan kita ke dalam liang. Kemudian mereka tutup kita dengan tanah apa-apa. Kemudian mereka semua pulang ke rumah, tinggal kita sendirian dalam. Kita menangis, kita berteriak, meminta tolong saudara-saudara atau anak istri kita yang kita cintai, kita sayangi. Tetapi sayangnya manusia ini tidak bisa mendengar, tidak bisa tahu bagaimana nasib orang dalam kubur. Yang tahu jeritan seorang dalam kubur itu hanyalah makhluk atau dinamakan dengan binatang. Mereka tahu. Jin dan manusia tidak tahu. Sehari dua hari mereka mengingati kita, menangis kepergian kita. 1 bulan 2 bulan setelah itu kita dilupakan. Paling-paling 1 tahun itu 2 kali mereka menziarahi kuburan kita. Itu pun kalau mereka ingat kepada kita. Astaghfirullah. Terus siapa juga teman yang setia yang menemani kita sampai di alam kubur itu? Tidak lain saudara-saudara yang dimuliakan Allah, selain daripada
ataupun di televisi atau di handphone, artis-artis Hollywood, artis Bollywood, kalau bahasa kami di Aceh ada artis muak-muak. Kalau bapak-bapak mungkin nggak tahu artis muak-muak. Artis muak-muak itu artis yang nggak ada panggungnya. Cantik mereka, tapi tidak ada bandingannya dengan cantik manusia yang Allah ciptakan sebagai teman kita di dalam kubur dari amalan kita. Waktu pertama kali kita terkejut, terbangun di alam barzakh, kita lihat sudah ada makhluk seperti kita di samping kita yang begitu indah dan cantik, sehingga kita takjub melihatnya, heran melihatnya, karena nggak pernah kita lihat di dunia ini manusia secantik itu. Sehingga kita bertanya, man anta? Atau man anti? Kalau kita laki-laki, man anti, siapa kamu? Dia menjawab, ana a'maluka fid dunia. Saya ini amal engkau di dunia. Di dunia engkau rajin beramal, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat waktu, berjamaah bersalat. Puasa tidak pernah engkau tinggalkan. Zakat engkau keluarkan. Haji engkau tunaikan. Al-Quran setiap hari engkau baca, tidak pernah engkau tinggalkan Al-Quran. Malam engkau bangun tahajud, zuha engkau salat sunat zuha, engkau bersedekah, engkau berbantu sesama manusia seiman dan seagama. Maka pada hari ini Allah ciptakan saya ini untuk menemani di alam yang sepi dan sendiri. Jadi kuburan kita itu saudara-saudara satu tempat bernikmat-nikmat, berlezat-lezat yang tiada taranya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai tibanya hari kiamat tak terasa. Tetapi hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, apabila sebaliknya di dunia ini kita sibuk, kita lalai mengejar nikmat-nikmat dunia yang tidak pernah merasa cukup dengan nikmat itu, sehingga kita lupa mempersiapkan amal kebaikan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kuburan kita itu satu lubang daripada lubang neraka yang setiap hari, setiap saat, setiap detik disiksa oleh malaikat. Na'udzubillah. Menyiksa mayat dalam kubur. Na'udzubillah. Sampai tibanya hari kiamat. Setelah itu bersambung lagi azab di padang mahsyar yang begitu pedih, dan bersambung lagi azab di dalam neraka. Jadi kesimpulannya, kalau kita tidak berbuat kebaikan di dunia ini, amal kebaikan, mulai kita berpisah dengan dunia ini sudah disambung oleh azab tiada henti-henti sampai ke dalam neraka. Oleh karena demikian, para hadirin, mari kita berpikir sejenak. Selagi masih ada kesempatan hidup Allah berikan kepada kita semua, mari kita berbanyak amal kebaikan kita makmurkan musola kita sholat berjamaah, kita berzikir kepada Allah, kita membantu dakwah-dakwah terhadap agama kita bantu mensyiarkan agama Allah di permukaan bumi. Kita pergunakan harta kita pergunakan anak kita untuk jalan kebaikan. Alhamdulillah, sekarang para hadirin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab itu bulan Allah buka keampunannya yang selebar-lebarnya. Allah buka kasih sayangnya. Maka bagi siapa saja hamba yang berbuat kebaikan di dunia ini, di bulan ini, maka ampunan Allah, kebaikan Allah, rahmat kasih sayang Allah selebar-lebarnya pada bulan ini. Maka bulan Rajab ini dinamakan dengan bulan Allah. Bulan Sya'ban dinamakan dengan bulan Nabi. Bulan Ramadan dinamakan dengan Umat. Maka dari bulan inilah kita memperbaiki tubuh kita, hati kita untuk menghadapi bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka sering-sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati
Ingat, beribadah itu mesti harus didasari oleh ilmu pengetahuan. Kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita puasa, kita berbuat kebaikan, mesti harus ada ilmu. Karena ilmu itu jalan, atau ibarat ilmu itu pohon, amal itu buah. Maka mustahil kita ada buah bila tidak ada pohon. Mustahil kita akan sampai ke tujuan bila jalan kita rusak. Maka terus belajar sambil beribadah, itulah yang kita persiapkan di dunia ini. Karena dunia ini kata Nabi dalam hadis, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk menuju akhirat. Artinya di dunia ini kita bercocok tanam, di akhirat nanti kita petik hasilnya. Jadi bila malas kita bercocok tanam di dunia ini, maka tidak ada hasil ketika kita pulang ke rahmat Allah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kata-kata yang terakhir yang bisa Al-Fakhr sampaikan sebagai pengingat dari Al-Fakhr sendiri. Janganlah kita ini menjadi manusia-manusia yang mencintai hidup tetapi lupa kepada kematian. Karena hidup itu boleh atau jais. Boleh Allah ciptakan kita hidup, boleh tidak. Tetapi mati itu ada. Gak ada manusia di dunia ini yang gak ada mati. Atas nama semua makhluk tetap mati, binasa, kecuali zat Allah. Zat Allah semata yang tidak ada binasa. Yang kedua, janganlah kita ini menjadi manusia-manusia yang mencintai pembangunan tetapi lupa kepada kuburan. Di dunia ini kita bangun bangunan yang bertingkat, yang bermegah, tetapi kita lupa kuburan tempat kita singgah menunggu datangnya hari kiamat. Janganlah sempat kita ini menjadi manusia-manusia yang mencintai dunia tetapi lupa kepada akhirat. Sudah kita yakin bahwa dunia ini sementara. Kalau tidak kita meninggal dunia ini yang akan meninggalkan kita. Tetapi akhirat itu selama-lamanya. Yang terakhir, janganlah kita ini menjadi manusia-manusia yang mencintai makhluk tetapi lupa kepada Khalik. Anak istri kita sayang, kita cintai, tetapi Allah sendiri yang menciptakan anak dan istri kita lupa. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan yang singkat ini hanya ini yang bisa Al-Fakhr sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat, menjadi pelajaran bagi Al-Fakhr sendiri dan seterusnya kepada para jemaah sekalian. Dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan telah mendapatkan balasan Allah di dalam surga bersama dengan kekasih tercinta kita Nabi Muhammad Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.